Pasukan pengawalku yang setia, kuucapkan selamat tinggal. Pidato perpisahan kepada pasukannya ini diucapkan Napoleon Bonaparte setelah kegagalan invasinya ke Rusia, dan ia dikalahkan oleh persekutuan musuhnya, yang memaksanya memakzulkan diri sebagai Kaisar Prancis. Sebelum kita lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng, supaya dapat notifikasi dari kami setiap kali kami mengupload video terbaru. Di-share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Mari kita lanjut. Orang yang berjasa membawa Prancis ke kejayaan militer, dan mungkin merupakan tokoh militer paling terkenal dalam sejarah ini, sebenarnya lahir di Pulau Corsica. Pada tahun 1779, Napoleon mulai menempuh pendidikan militer di Prancis dan di sana ia memperoleh julukan Sang Kopral Kecil, karena perawakannya yang pendek. Pada tahun 1785, Napoleon dilantik menjadi Letnan II Artileri. Pada tahun 1793, ia mulai dikenal di kancah nasional setelah dipromosikan menjadi Brigadir Jenderal berkat keberhasilannya mengalahkan pasukan Inggris di Toulon. Napoleon Bonaparte tidak aktif dalam politik Prancis pada tahun-tahun awal Revolusi Prancis. Namun pada tahun 1795, ketika kaum pendukung raja, royalis, berusaha menggulingkan direktori, badan beranggotakan 5 orang yang menjalankan kekuasaan eksekutif, Napoleon terlibat langsung dalam upaya pertahanan Paris. Setelah memimpin pasukannya dalam serangkaian perang yang memungkinkan Prancis menguasai Italia, dan setelah kampanye militer yang gagal di Mesir, Napoleon kembali ke Paris pada tahun 1797. Saat itu ia langsung melancarkan kudeta terhadap direktori. Napoleon kemudian mengangkat diri sebagai konsul pertama yang memiliki kekuasaan tertinggi sekaligus mengepalai kediktatoran militer yang dibentuknya. Ia melakukan banyak reformasi di bidang pemerintahan, sistem hukum, dan pendidikan. Pada puncaknya di tahun 1804, Napoleon mengangkat dirinya sendiri sebagai Kaisar Prancis, dengan istrinya Josephine sebagai permaisuri. Pada tahun-tahun berikutnya, Napoleon terus menikmati kejayaan, termasuk mengalahkan pasukan gabungan Austria dan Rusia dalam pertempuran Austerlitz. Pada tahun 1808, Napoleon merupakan penguasa benua Eropa. Namun Napoleon tidak kunjung berhasil memenuhi keinginannya untuk mengalahkan Inggris. Napoleon mencoba berbagai cara, termasuk menerapkan blokade ekonomi. Armada Inggris di bawah Laksamana Nelson yang tengah berada di puncak kejayaannya, menjadi batu penghalang Napoleon. Kesulitan mulai menghadang ketika Rusia mulai menolak tunduk, sehingga pada tahun 1812, Napoleon memulai kampanye militernya yang paling berdarah terhadap Rusia. Meskipun Napoleon sempat mengalahkan pasukan induk Rusia di Borodino dan bahkan menduduki Moskow, hasil akhirnya adalah kehancuran pasukan utama Grand Army Prancis, yang kehilangan sekitar 500.000 tentara ketika terpaksa mundur dari Rusia di tengah terpaan musim dingin yang sangat parah. Sistem Napoleon di mana 3 saudaranya menduduki 3 tahta kekaisaran di Eropa, juga ikut runtuh sesudahnya. Pada tahun 1813, Napoleon kembali menelan kekalahan dalam pertempuran bangsa-bangsa atau Battle of the Nations, dan pada tahun 1814, Paris bahkan jatuh ke tangan pasukan gabungan yang memerangi Prancis. Napoleon pun terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada pasukan pengawalnya Old Guard yang setia, untuk diasingkan ke Pulau Elba yang diberikan kepadanya sebagai wilayah kekuasaan pribadi atau principality, dan ia dibiarkan mempertahankan gelarnya sebagai kaisar. Napoleon pernah mencoba untuk kembali berkuasa. Bertolak dari kekhawatirannya atas keselamatan istri dan putranya di Prancis setelah monarki berkuasa lagi, Napoleon melarikan diri dari pengasingan dan tiba di daratan Prancis pada tanggal 1 Maret 1815. Seluruh pasukan yang dikirim untuk menangkapnya satu persatu justru bergabung dengannya, sehingga setibanya di Paris ia dapat kembali menjadi kaisar dengan mudah. Namun Napoleon hanya berkuasa selama 100 hari, dan semuanya berakhir dengan kekalahannya dalam Perang Waterloo.
Setelah memaksulkan diri untuk kedua kalinya, Napoleon ditahan di Pulau Santa Helena di lepas pantai Afrika di Samudera Atlantik. Ia wafat di sana 5 tahun kemudian pada usia 52 tahun. Berkat kemampuannya memenangkan perang berulang kali meskipun dikeroyok oleh gabungan musuh yang berbeda-beda, Napoleon telah memungkinkan Prancis berkuasa atas benua Eropa. Napoleon juga berjasa telah merevolusi organisasi dan pola pelatihan militer. Namun harga dari semua itu adalah nyawa ratusan ribu orang Prancis. Dominasi Prancis terhadap Eropa juga berlangsung sesaat. Meskipun demikian, Napoleon tetap dipandang sebagai pahlawan Prancis. Dan jenazahnya kemudian dimakamkan kembali dengan upacara penghormatan nasional di Istana Les Invalides Paris. Warisan Napoleon yang bertahan lama adalah sistem hukum sipil atau Code Napoleon dan berbagai institusi yang masih menyandang namanya yang masih ada di Prancis hingga kini. Berikut adalah kutipan pidato Napoleon Bonaparte. Pasukan pengawalku yang setia, kuucapkan selamat tinggal. Selama 20 tahun aku terus bersama kalian menapaki jalan menuju kemuliaan dan kejayaan. Di masa-masa sulit ini, seperti juga di masa jaya dahulu, kalian selalu menjadi teladan keberanian dan kesetiaan. Aku akan pergi, namun kalian semua, sahabat-sahabatku, teruslah melayani Perancis. Kesejahteraan bangsa ini merupakan satu-satunya hal yang kupikirkan. Demikianlah perjalanan dan kisah Napoleon Bonaparte, orang yang berjasa membawa Perancis pada kejayaan militer. Semoga paradigma kalian tentang penggagas pidato terhebat dunia semakin bertambah. Sampai jumpa di episode berikutnya.